Halo para juru bicara, kuliah merupakan pilihan seseorang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tapi setiap orang mempunyai alasan masing-masing kenapa memilih kuliah. Bisa karena tuntutan orang tua, bisa juga karena tuntutan tetangga, biar nggak kelihatan nganggur. Di episode kali ini kita akan mendengar jawaban para juru bicara mengenai tujuan mereka kuliah. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa. Oke, perkenalkan nama saya Rohana. Saya berasal dari Sumbawa Barat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan nama saya Nurul Inaya, tapi biasa dikenal oleh teman-teman itu dengan Naya Sofian, karena kebetulan itu nama udara. Saya salah satu penyiar di Radio Simfoni UIN Mataram juga. Saya semester 6 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Alamat asli saya dari Kota Bima. Sekarang kalau alamat di Mataram sekarang di Jalan Haji Naim nomor 5 Jempong Barat. Halo, perkenalkan nama saya Gaitun Mayanti. Biasanya dipanggil Erin. Jurusan Tadris IPA Biologi, alamat dari Taliwang, Sumbawa Barat. Sedang menempuh semester 6. Nama saya lalu Muhammad Saukat Rudi Gempar. Alamat saya Kabupaten Sumbawa Barat, Kecamatan Maluk. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Nama saya M. Gosrofikul Azim. Saya dari Prodi Tadris IPS Ekonomi, Fakultas Tarbiyah, semester 6. Nama lalu Bayazid Gibran, biasa dipanggil Gibran. Prodi jurusan Ekonomi Syariah, semester 6, asal Mataram. Nama saya lalu Muhammad Rifki Fajri, saya dari Lombok Barat di Kediri. Saya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kalau semesternya semester 6. Nama saya Syahibah Oktarina Erdila, biasa dipanggil Rina. Saya dari Prodi Tadris IPS Ekonomi, semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari Jarwaru, Lombok Timur. Apa tujuan kamu kuliah? Jadi tujuan saya kuliah itu untuk menggapai cita-cita, ibaratnya itu kayak kita pengen ke suatu tempat gitu atau suatu tujuan. Kuliah itu menurut saya sebagai jalannya untuk menggapai itu. Gitu loh, menggapai cita-cita saya. Kalau menurut aku kuliah itu yang pertama itu buat ini, memiliki ilmu yang baru, belajar dari tahap-tahap yang sebelumnya itu saya mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk menempuh pendidikan. Kemudian ini kuliah itu merupakan ajang untuk saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru untuk mendapatkan karir yang lebih bagus. Tentunya untuk mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Tujuan kuliah, baik kalau secara umum ya, kita kuliah kan untuk menambah wawasan, kemudian pengalaman. Dan sama itu juga tujuannya, kita menimba ilmu, pengalaman, dan tentunya wawasan sih, menambah wawasan supaya lebih luas lagi. Ada tujuan khusus nggak? Tujuan khusus itu saja, pengalaman sama nanti kan kita bisa lebih mudah cari kerja kalau pendidikan kita sudah tinggi gitu. Ya, relasi sih penting juga. Menambah ilmu, pengalaman, skill, dan relasi. Ada tujuan khusus nggak? Tujuan khusus kuliah supaya nanti saat nikah di kartu undangannya ada titelnya. Biar nggak kosong-kosong banget. Sebenarnya enggak punya tujuan saya kuliah ini. Yang berawal dari kegagalan di polisi yang menuntut saya buat kuliah. Nah itu. Sekarang tujuan saya supaya di lapangan pekerjaan besok memiliki pemikiran yang lebih lagi buat kedepannya gitu. Lebih memikirkan kedepannya lagi apa yang terjadi untuk ke depan. Kan mahasiswa itu memiliki pemikiran yang lebih panjang, lebih memikirkan ke depannya apa yang akan terjadi. Pertama, perbanyak teman ya, relasi, terus kalau udah banyak relasi kan kita gampang nanti kalau udah selesai kuliahnya dan bisa kuliah lagi. Itu sih kalau tujuan saya kuliah. Ada alasan yang lebih spesifik lagi mungkin? Alasan lebih spesifik lagi sebenarnya saya nggak mau kuliah. Tapi
harus kuliah biar bisa kuliah lagi tuh. Nah, itu. Oh, berarti selesai ini mau lanjut? Ya, insya Allah, bismillah. Kita lanjut kuliah. Ya mungkin tujuan saya kuliah sama tujuan kalian secara umumnya sama lah. Enggak sih, beda sih. Angkat dengar juga dulu. Dengar dulu. Mungkin sama. Kayak misalnya ngedapatin ilmu itu pasti, ngedapatin relasi. Tapi juga tujuan kuliah itu kan untuk kita ngembangin diri yang tentunya bakalan dibimbing sama para dosen di sini yang sebagai tenaga ahli gitu. Karena memang pendidikan itu kan salah satu menjadi faktor utama untuk menentukan masa depan kita nanti. Terus dengan kita melalui kuliah ini dengan tujuan yang tadi sebutin ini, kemungkinan bakal mendapatkan masa depan yang cerah gitu, mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan saya kuliah yang lainnya untuk ngebahagiain orang tua gitu. Karena orang tua itu merupakan hal yang penting untuk kita bahagiakan, terutama mama. Mama saya itu kalau boleh cerita dikit, dia itu orang yang kepengen kuliah tapi nggak kesampaian gitu. Jadi dia pengen anaknya harus banget kuliah. Dia pernah bilang, nggak penting universitasmu di mana aja, mau di sini, mau di luar kota, mau di swasta, mau di negeri, itu nggak penting, terserah. Yang penting kuliah aja. Itu tujuan sih kuliah. Gimana nih perasaan kakak dan apa yang akan kakak lakukan jika tujuan kuliah itu tidak tercapai? Tentunya sih sedih, yang pertama itu sedih, tapi nggak boleh putus asa dong. Harus belajar dari kegagalan itu, kemudian saya bakal lebih belajar lagi. Nggak tercapai, ya jangan sampai lah. Harus, tidak ada nangis-nangis di sini. Jangan sampai lah, pasti tercapai, harus tercapai. Karena kan kasihan orang tua gitu, udah ngebiayain ini, ngebiayain itu. Kalau gak tercapai, kita sendiri juga yang malu kan. Jadi setidaknya lah harus berusaha untuk mencapai hal itu. Karena memang ada harapan orang tua untuk bisa ngeliat anaknya sukses nanti. Harus tercapai. Harus banget. Coba lagi. Tetap coba dan coba lagi. Sampai seterusnya. Sampai. Iya. Kalau tidak tercapai tujuan dari kuliah sendiri yaitu menambah ilmu, pengalaman, dan skill, ya pastinya koreksi diri sendiri dulu. Kayak selama kuliah ini apa sih yang kiranya yang kita kerjakan sampai udah bisa tercapai ini gitu kan. Karena kalau nggak sambil introspeksi diri, kita jadi manusia itu nggak akan ada yang namanya sadar diri. Kalau tujuan kuliah saya tidak tercapai, pasti perasaannya kecewa ya. Kecewa banget pasti sama diri sendiri, sama keluarga, udah ngecewain keluarga, apalagi yang udah nyuruh kita kuliah terus sampai selesai lah begitu ya. Cuman ya kita harus berbenah dari kekecewaan itu. Kalau sampai kita nggak bisa sukses dari kuliah, dari tujuan kita kuliah, harus terus mencoba karena kalau gagal ya harus coba lagi gitu. Saya kan dari awal tujuannya tuh masuk UIN emang mau ngambil jurusan ekonomi yang basicnya itu keguruan. Karena saya berpikirnya gini, saya tujuannya kuliah itu kayak gini seperti yang saya jelaskan tadi. Terus kalau misalnya udah mikir dari awal nih kan dari kemarin-kemarin, kalau misalnya tujuan saya kuliah itu nggak tercapai, saya meski banting setir ke yang lain. Jadinya saya ngambil ekonomi karena mungkin kalau tujuan saya nggak tercapai, saya bisa banting setir jadi wirausahawan. Karena di ekonomi itu basicnya bukan keguruan, IPS ekonomi itu mengajarkan kita tentang bagaimana berwirausaha. Tidak hanya tentang teori, tapi kita juga praktik. Selain menjadi guru, kita menjadi wirausaha, seperti itu. Pertama kalau di perasaan saya pasti bakalan hancur banget sih. Pasti bakalan hancur banget kalau sampai semua yang saya impikan, semua yang saya inginkan itu tidak tercapai, pasti perasaan saya bakalan hancur banget. Terus kayak terus yang akan saya lakukan kalau nggak tercapai, ya mungkin saya akan banting setir, mungkin nggak tahu,
Mungkin cari keahlian lain, mungkin nggak tahu. Tapi amit-amit sih. Apa? Selebgram boleh tuh. Kalau tujuan itu udah tercapai, kamu bakal ngelakuin apa? Jika sudah tercapai, tentunya kita lihat ya komitmen kita dari awal dalam kuliah kan untuk menambah wawasan, kemudian pengalaman, dan tentunya dari pengalaman yang kita dapatkan akan ada hasil atau feedback yang akan kita berikan kepada keluarga kita, kemudian teman-teman terdekat. Intinya kita bisa bermanfaat untuk sekitar. Pertama ya mungkin ini alasan semua orang ya untuk sekolah-sekolah terus tuh ya membahagiakan kedua orang tua. Selain itu juga ya kalau dari kuliah kita sudah relasinya udah banyak, udah punya banyak teman, ya saling membantulah nanti ke depannya. Dan ya gitulah, maksud kayak kalau sudah tercapai dari tujuan-tujuan saya, ya saya ingin bagian orang tua lah paling penting menurut saya. Pastinya yang akan dilakukan adalah membina keluarga ya. Enggak sih. Sebenarnya setelah tujuannya tercapai, yang pertama adalah berterima kasih karena masih diberikan umur panjang. Berterima kasih sama semua support system yang ada, yang telah menemani kita. Kemudian juga enggak lupa untuk berterima kasih sama yang di atas. Bisnis, punya ruko banyak. Yang bakal saya lakuin ya pastinya kebahagiaan orang tua. Apalagi itu poin pentingnya dari meraih kesuksesan, ngebahagiain orang-orang terdekat dahulu. Karena kalau udah kita ngeraih hal itu, yang dapetin enaknya bukan orang sekitar kita, tapi kita juga. Tujuan itu tercapai tentunya bersyukur ya. Pertama itu bersyukur, kemudian saya bakal melakukan hal-hal yang terbaik lagi. Itu aja sih. Ya, yang lebih positif lagi. Yang pertama saya bakalan ngelakuin sesuatu untuk kedua orang tua saya. Semoga ya, saya itu akan sebagai tanda terima kasih saya kepada mereka gitu yang udah memberikan saya pendidikan. Kan pendidikan awal saya dari keluarga, jadi ya saya bakalan itu mengutamakan kedua orang tua saya seandainya tercapai. Tapi amin, amin dong. Ya kalau tujuan saya tercapai, seperti yang pernah saya dengar sebuah quotes yang mengatakan kalau kita bahagia itu, kebahagiaan itu harus disebarkan kepada orang lain. Yang dimana di sini tujuan saya sudah saya jelaskan tadi, makanya saya mengambil yang basicnya pendidikan supaya saya bisa mentransfer ilmu mungkin kepada orang lain. Saya ingin bermanfaat bagi orang lain, mungkin saya bisa mengajar maupun membuka sebuah perkumpulan kecil yang bisa buat saya transfer ilmu saya, buat saya mengajarkan kepada orang lain yang mungkin kurang mampu ya.